Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu tiba-tiba terdiam di malam hari? Saat semua orang sudah tertidur, lampu kamar redup, suara kendaraan mulai hilang. Lalu hati kecilmu bertanya, apa sebenarnya tujuan aku hidup di dunia ini? Kita bangun pagi, bekerja, mencari uang, mengejar banyak hal. Namun anehnya, semakin hari hati justru semakin lelah. Terkadang kita tertawa di depan banyak orang, tapi ketika sendirian, ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin malam ini, Allah sedang mempertemukan kita dengan video ini. Bukan secara kebetulan, karena bisa jadi selama ini kita hidup, tapi belum benar-benar memahami untuk apa sebenarnya kita diciptakan. Saudaraku, coba bayangkan, suatu malam, kita dibaringkan di sebuah tempat sempit bernama kubur. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi media sosial, bahkan keluarga yang sangat kita cintai hanya bisa mengantar sampai tanah merah itu ditutup. Lalu, apa yang tersisa? Bukan harta, bukan popularitas, tapi amal dan hubungan kita dengan Allah. Maka malam ini, mari kita renungkan bersama apa tujuan hidup kita di dunia menurut Al-Quran. Saudaraku, seringkali kita mengira ibadah itu hanya tentang sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Padahal, makna ibadah jauh lebih luas dari itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saudaraku, ayat ini seperti tamparan lembut untuk hati kita. Ternyata, tujuan utama hidup ini bukan sekadar mengejar dunia, bukan hanya tentang punya rumah besar, kendaraan mewah, atau dipuji banyak manusia, karena semua itu akan tertinggal. Namun yang Allah lihat adalah hati yang terus berusaha kembali kepadanya. Coba bayangkan, ada seseorang yang setiap hari sibuk bekerja, pulang malam, badannya lelah, pikirannya penuh tekanan, tapi di sela lelahnya, dia masih menyempatkan sujud, meski sebentar, masih mengangkat tangan sambil berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih ingin dekat denganmu." Saudaraku, itulah ibadah. Bahkan senyum kepada orang tua, menahan amarah, membantu orang lain, mencari nafkah halal, semua bisa menjadi ibadah jika dilakukan karena Allah. Namun hari ini, coba kita jujur kepada diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia dibanding mengingat Allah? Kita kuat berjam-jam menatap layar handphone, tapi berat beberapa menit membaca Al-Quran. Kita mudah takut kehilangan uang, tapi jarang takut kehilangan iman. Dan yang paling menyedihkan, kadang kita terlalu sibuk memperbaiki hidup, sampai lupa memperbaiki hati. Saudaraku, Allah tidak meminta kita menjadi manusia sempurna. Allah hanya ingin kita terus kembali, meski jatuh berkali-kali, meski sering lalai, meski masih banyak dosa. Selama hati ini masih mau pulang kepada Allah, rahmatnya masih terbuka. Saudaraku, pernahkah kamu melihat pemakaman di malam hari, sunyi, gelap, dan begitu tenang? Di sana, ada banyak manusia yang dulu juga punya mimpi. Dulu mereka juga sibuk bekerja, sibuk mengejar dunia, sibuk memikirkan hari esok. Namun sekarang, semuanya telah berhenti, dan suatu hari nanti, kita pun akan menyusul. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saudaraku, ayat ini singkat, tetapi begitu dalam. Kematian tidak melihat usia, tidak menunggu kita siap, dan tidak peduli seberapa banyak rencana yang belum selesai. Karena dunia ini memang bukan rumah kita yang sebenarnya. Dunia hanyalah tempat singgah, seperti musafir yang beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan panjang menuju akhirat. Namun anehnya, kita sering memperlakukan dunia seolah-olah kita akan tinggal selamanya. Kita terlalu takut kehilangan manusia, tapi tidak takut kehilangan Allah. Kita menangis karena urusan dunia, namun jarang menangis karena dosa-dosa kita. Padahal, yang menemani kita nanti di alam kubur bukan followers, bukan tabungan, bukan pujian manusia, tapi salat yang pernah kita jaga, air mata taubat yang pernah jatuh, dan doa-doa tulus yang pernah kita panjatkan diam-diam di malam hari. Coba bayangkan saudaraku, bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita? Apakah kita sudah siap bertemu Allah? Apakah orang tua kita sudah benar-benar kita bahagiakan?
Apakah masih ada hati yang kita sakiti, namun belum sempat kita minta maaf? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana jika selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa menyiapkan akhirat? Saudaraku, mungkin ada yang mendengarkan video ini sambil menunduk, merasa dirinya terlalu jauh dari Allah, merasa dosanya terlalu banyak, salat masih bolong-bolong, maksiat masih diulang, lisan masih sering menyakiti, dan hati mulai lelah dengan diri sendiri. Tapi saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa Allah membencimu hanya karena kamu belum sempurna, karena Allah lebih tahu betapa beratnya perjuangan hati manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa semua anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Saudaraku, lihatlah betapa lembutnya Allah. Kita yang sering lupa kepadanya, masih diberi napas. Kita yang sering lalai, masih diberi kesempatan bangun di pagi hari. Bahkan malam ini, Allah masih mengizinkan hati kita mendengar nasihat ini. Bukankah itu tanda bahwa Allah masih ingin kita kembali? Coba bayangkan, ada seseorang yang sudah lama meninggalkan salat, hidupnya terasa gelap, hatinya kosong. Setiap malam sulit tidur. Lalu suatu hari, dia menangis diam-diam dalam sujudnya. Dan sejak malam itu, hidupnya perlahan berubah. Bukan karena dia langsung menjadi manusia suci, tapi karena dia memulai langkah kecil untuk kembali kepada Allah. Saudaraku, hidayah sering datang bukan kepada orang yang sempurna, tapi kepada mereka yang masih punya hati untuk mengetuk pintu langit. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Saudaraku, ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah. Selama kita masih hidup, pintu taubat belum tertutup. Mungkin hari ini kita masih sering jatuh, tapi jangan berhenti kembali. Karena yang berbahaya bukan dosa, melainkan ketika hati sudah tidak ingin bertaubat. Saudaraku, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling terkenal, dan bukan siapa yang paling dipuji manusia. Karena semua itu akan selesai. Yang paling berharga adalah ketika suatu hari nanti kita pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Saudaraku, betapa indah jika ayat itu nanti dipanggil untuk kita, bukan dipanggil dengan murka, bukan dengan penyesalan, tapi dengan cinta dari Allah. Namun untuk sampai ke sana, kita harus mulai berubah dari sekarang, pelan-pelan. Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dari salat yang lebih dijaga. Mulailah dari meminta maaf kepada orang tua. Mulailah dari mengurangi maksiat yang diam-diam masih kita lakukan. Karena perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari langkah kecil yang tulus. Dan saudaraku, jangan pernah meremehkan satu doa di sepertiga malam. Bisa jadi, itu yang nanti menyelamatkan kita di akhirat. Jangan pernah meremehkan air mata taubat. Bisa jadi, itulah yang membuat Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan jangan pernah merasa sendirian, karena selama kita masih mau kembali, Allah tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, jika malam ini hatimu tersentuh, jangan tunda untuk berubah, karena kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang masih Allah titipkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lembutkan hati kami yang keras. Jangan biarkan kami terlalu cinta kepada dunia, dan pulangkanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, panjangkan umur mereka dalam kebaikan, dan jika mereka telah tiada, lapangkan kuburnya, terangi alamnya, dan pertemukan kami kembali bersama mereka di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah juga dengan cara like, share kepada orang yang kamu sayangi, dan subscribe untuk menemani perjalanan hijrah kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.